Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menapaki kehidupan ini, maka tentunya tak lepas dari namanya ujian dan juga cobaan. Maka marilah kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dimudahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar meneladani tata cara beragama beliau. Dan tentunya ada 3 prinsip penting yang perlu untuk kita fahami di dalam meniti kehidupan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa asa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau dimanapun engkau berada. Wa asa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Fahadhihi tsalatsa unwanus sa'adah. Prinsip yang pertama, idza u'tiya syakar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kunci yang pertama. Ketika kita mendapatkan nikmat, bisa jadi berupa ilmu agama, bisa jadi berupa kesehatan, bisa jadi berupa kemudahan yang Allah berikan untuk keluarga kita dalam melaksanakan ibadah. Bisa jadi ilmu yang atau nikmat yang diberikan itu adalah berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keistiqomahan di dalam menjalankan syariat ini. Ya, maka bersyukurlah atas nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk mensyukuri nikmat itu. Adapun prinsip yang kedua, wa idza butuliya sabar. Apabila dia mendapatkan bala, mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Ya. Apabila dia mendapatkan cobaan, maka dia bersabar. Dia menahan dirinya untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Dia menahan lisannya untuk tidak mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menerima ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena adanya ujian, adanya cobaan, ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sekelompok kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suh. Siapa yang ridha atas ujian itu, maka Allah akan memberikan keridhaan kepada hambanya. Dan siapa yang tidak suka, maka Allah akan murka kepada hamba tersebut. Wa yubtalar rajulu ala qadri dinihi. Fa in kana qawiyan fi dinihi ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi hayyinan huwina alaihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Apabila keimanannya kuat, maka ujiannya juga akan berat. Apabila keimanannya lemah, maka ujiannya juga ringan. Kita lihat bagaimana ujian yang menimpa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana ujian yang menimpa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun beliau berdakwah, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, tapi ternyata ada di kalangan kerabatnya, bahkan istrinya sendiri yang tidak menerima dakwah beliau. Ini ujian. Ya. Bagaimana ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapaknya Azar, ya, bapaknya yang bernama Azar tidak mau mengikuti ajaran beliau, padahal beliau sudah berdakwah siang dan malam. Ya, begitu juga ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikejar-kejar sama orang-orang musyrikin,
dilempari pakai bebatuan kecil sampai wajah beliau berlumuran darah. Dan Allah katakan ya tentang ini ya bahwa seorang manusia, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, ya, apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja? Ya. Apakah kalian juga mengira bahwa kalian dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka belum mendapatkan ujian? Kemudian yang ketiga, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kunci atau konsep menjalani kehidupan ini adalah idza adnaba istaghfar. Apabila dia melakukan kesalahan, melakukan dosa dan kemaksiatan, maka segeralah beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat dan yang senantiasa membersihkan dirinya. Mudah-mudahan tiga konsep ini bisa kita jalani. Apabila mendapatkan nikmat maka kita bersyukur, mendapatkan ujian, cobaan kita bersabar, dan apabila kita melakukan dosa dan kemaksiatan segeralah kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar kita. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, banyak kali nyamuk.